Menurut kamu kalau dapat makanan gratis seneng nggak? Senang. Meski kalau kurang enak gimana? Oh nggak apa-apa kalau kurang enak. Oh ya yang penting gratis, yang penting sehat, yang penting bergizi. Kalaupun ada yang kurang enak, enak itu kan selera. Lidahnya Bu Guru sama lidahnya kamu belum tentu sama, ya enggak? Bu Guru suka pedas banget, misal. Kalau enggak Bu Guru suka asin banget, kamu sukanya yang manis. Nah, itu namanya selera. Jadi kalau misal kalian dapat makan siang gratis bergizi ya, Bu Guru harap kalian bisa menerimanya dengan bahagia. Jangan ini nggak enak, kurang asin, kurang manis. Nah itu kan masakan bukan masakan ibumu. Kalau masakan ibumu pasti ibumu akan memasak sesuai selera kamu. Betul. Ini yang masak siapa sih? Dapur orang lain, dapur umum ya. Iya, mungkin hari ini siapa tahu tidak cocok di lidah kamu. Menu besoknya cocok. Bisa jadi kebalikannya sama temenmu karena suka sayur buncis, enak sayur buncis, kamu tidak suka. Iya enggak? Besoknya sayur kesukaanmu, sayur bayam, temanmu malah nggak suka bayam. Jadi yang namanya enak tidak enak, suka tidak suka itu relatif. Ini program dari pemerintah, mari kita laksanakan dengan baik. Ikut mendukung. Bu Guru harap nanti kalau dapat makan siang bergizi gratis dari pemerintah, ayo berbahagia. Kita makan karena tujuannya bukan makan enak, tapi makan bergizi. Enak itu kayak nilai plus ya, syukur-syukur, bonus, betul, nilai bonus. Syukur-syukur yang masak sesuai sama selera kita, lidah kita. Tapi tujuannya kan supaya apa? Supaya kamu sehat, supaya kamu tidak. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang. Dan itu menghina orang itu. Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Tak perlu pikirin makan gratis. Kami bisa ngasih makan anak-anak kami. Pikirkan pendidikan itu paling penting. Biaya pendidikan cukup mahal. Kau nggak tahu selera anak kami apa. Nggak usah dipikirin. Kami tahu apa yang bisa kami kasih buat anak-anak kami. Enak loh Mbak, ini lihat dagingnya, mantap. Iki loh. Iki loh Mbak, aduh. Terima kasih banyak Bapak Prabowo. Panjang umur, sehat selalu Bapak Prabowo. Jujur ya, gue miris banget deh ngeliat program makan siang gratis itu dijadikan ajang hinaan dan dijadikan banyak penolakan gitu loh. Video ini akan sedikit agak lebih panjang ya, tapi gue please banget, gue harapin banget kalian akan nonton video ini sampai habis. Gue tuh mau tanya, kalian tuh sebenarnya tahu nggak sih tujuan utama, fokus utama program makan siang gratis ini untuk apa gitu, fokus tujuannya? Padahal ya menurut gue, inti dari program makan siang gratis ini sederhana banget loh. Kayak sebelum kita menempuh pendidikan, sebelum kita belajar, kita itu harus makan. Gimana caranya kita mau fokus kalau perut aja kosong, kalau masalah perut aja tidak teratasi. Sedangkan makanan itu adalah pokok dalam hidup. Lu nggak makan, jadi apa? Aslam. Gimana pendidikan bisa teratasi, gimana pendidikan bisa maju kalau masalah perut aja belum diatasi? Kenapa makan siang gratis ditujukan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil? Ya karena ibu hamil itu sedang mengandung jabang bayi yang nantinya kita berdoa untuk mencerdaskan bangsa, yang nantinya akan lahir menjadi penerus bangsa. Makanya program makan siang gratis itu untuk mencegah anak stunting. Makanya dibagiin juga ke anak-anak sekolah. Bangsa yang hebat menurut gua itu juga masyarakatnya harus cerdas. Cerdas itu dari mana? Ya dari pendidikan. Tapi balik lagi yang tadi gua bilang, gimana lu mau fokus belajar kalau perut lu tuh keroncongan, kruyuk gitu, lu gimana belajarnya, nahan lapar. Tapi yang gue lihat ya dari program makan siang gratis Pak Prabowo yang sudah beredar di beberapa sekolah di Indonesia ini ya, malah dijadiin ajang standar makanan.
Ini bukan master chef sayang. Ih kok lauknya cuman itu sih? Ih kok sayurnya itu sih? Ih kok nggak ada ayamnya? Kok nggak ada ikannya? Kok nggak ada salmonnya? Kok susunya kayak gitu sih? Kok pakai brand merek susu itu sih? Bla 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 bla. Lu nyambung nggak sih sama tujuan fokus visi misi utamanya program makan siang gratis? Jelas banget ya, di setiap sekolahan itu standar setiap anak itu berbeda-beda. Nggak semuanya dalam satu sekolah itu isinya orang susah semua. Nggak dalam satu sekolah isinya orang kaya semua. Enggak. Ada yang anak-anaknya biasanya makannya junk food, fast food. Ada yang biasanya emang dimasakin bawa bekal ibunya. Jadi sesuai lidahnya dengan ibunya. Makanya begitu lihat program makan siang gratis dari Bapak Presiden gitu ya, pas dilihat, lah kok sayurnya begini, kok rasanya begini, kok hambar, kok ini, kok itu dan segala macam. Terus gimana dengan anak-anak yang memang buat makan nasi aja sulit? Gimana dengan anak-anak yang orang tuanya beli beras aja susah? Ingat nggak ada anak perempuan di sekolah apa gitu ya, gue lupa di daerah mana, yang dibully gara-gara lauknya ulet sagu? Ingat nggak? Atau mereka-mereka setiap hari makan cuma nasi sama garam, nasi sama kecap, nasi sama sambel. Menurut gue memang program ini tuh harusnya hadir untuk mereka-mereka yang jelas-jelas membutuhkan. Mungkin ya program makan siang gratis ini kan masih jadi uji coba ya, karena baru banget dijalankan gitu ya. Mungkin suatu saat menurut gua makan siang gratis ini programnya bisa ditujukan ke arah yang lebih jelas gitu loh, memang ke anak-anak yang memang membutuhkan aja gitu. Jadi kayak menurut gua nggak perlu disebar ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu loh, atau pihak sekolah itu atau pihak pemerintah gitu ya menyediakan forum atau formulir gitu ya hanya untuk anak-anak yang bersedia untuk menerima program makan siang gratis aja gitu loh. Jadi nggak rata ke semuanya. Nggak semua program itu sempurna sayang, apalagi baru banget dijalankan. Nggak semua program itu juga sempurna, tapi bukan untuk diremehkan gitu loh. Program-program hal-hal kayak gini nih bukan untuk diremehkan, bukan untuk jadi ajang standar makanan mewah, makanan apa segala macam, bukan. Jangan sampai kita lupa perut kita kenyang, tapi perut orang lain nggak kenyang. Banyak loh orang di luar sana yang tujuan hidupnya itu hanya satu, makan. Nggak sekolah nggak apa-apa deh, yang penting gua makan. Rela ngorek-ngorek sampah dan segala macam untuk makan. Pendidikan, banyak orang yang mengesampingkan pendidikan. Yang penting mereka makan. Banyak orang yang bertahan hanya untuk sesuap nasi. Jangan samaratakan keuanganmu dengan keuangan mereka. Jangan samaratakan lidah, selera, citra, rasamu dengan lidah mereka. Menurut kamu nggak enak. Menurut mereka, jangan samakan standarmu dengan standar orang. Jangan cepat-cepat ngeritik, tunggu lihat dulu. Sekarang ada makan bergizi, itu akan membuat tadi saya singgung pemerataan, mengurangi stunting, mengurangi kemiskinan. Ya, ini berjalan. Jadi pikiran Presiden Prabowo untuk bikin makan bergizi itu, kalau ada yang kritik-kritik sebenarnya jangan cepat-cepat ngeritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat dia juga maling juga. Jadi kita tunggu aja lihat. Nah sekarang sudah mulai kelihatan, Anda lihat muka anak-anak yang makan itu, mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, jarang makan telur, sekarang makan. Itu akan terjadi perputaran ekonomi nanti di desa itu, harus beli ayam, beli telur dan sebagainya.